Kawah Sileri di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah meletus hingga menyemburkan asap serta lahar dingin pada Minggu siang. Akibat peristiwa ini, satu pengunjung yang sedang berada di lokasi kawah mengalami luka-luka. Kini area lokasi Kawah Sileri ditutup dan berstatus zona bahaya pada radius 100 meter. Area objek wisata Kawah Sileri Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu siang meletus dan mengumpulkan asap serta material lumpur hingga ketinggian 50 meter. Peristiwa ini terjadi saat lokasi kawah dipadati oleh pengunjung yang mengisi akhir libur lebaran. Material lumpur menyembur hingga radius 100 meter. Semburan asap serta lahar dingin juga mengenai area lahan pertanian kentang. Pos pengamatan Gunung Api Dieng terus melakukan pantauan dan pengecekan di lokasi. Selain melakukan pantauan visual, petugas juga melakukan pantauan gas dan gempa di lokasi. Jadi sama sekali pada waktu kejadian itu tidak diawali dengan peningkatan gempaan, akan tetapi secara tiba-tiba dia menyemburkan lumpur. Ada potensi gas beratus juga, Pak? Setelah kami ukur tadi siang, setelah letusan sekitar 30 menit, kita ukur mengelilingi Sileri, gas CO2 tidak ada, masih dalam ambang batas normal. Kemungkinan susulan masih ada, Pak? Ada kemungkinan, tapi kapan kita nggak tahu. Yang jelas dihimbau untuk masyarakat agar tetap waspada, dilarang masuk dalam area zona bahaya. Zona bahaya berapa? 100 meter. Dan lokasi-lokasi wisata yang lain, terutama Kawah Sekidang dan lainnya itu masih aman dikunjungi wisata. Sementara itu, sebanyak 12 orang korban letusan Kawah Sileri dilarikan ke Puskesmas Batur. Para korban umumnya menderita luka lecet dan patah tulang akibat berlarian karena panik saat terjadinya letusan. Beberapa korban ada pula yang terkena serpihan material letusan kawah. Saya datang situ, terus lihat begitu berdiri ya kurang lebih 5 menit lah. Terus itu langsung dikasih, meletus terus ya? iya meletus, langsung hus gitu. Terus saya balik lari pulang, serombongan tuh pulang berlarian, ya pokoknya sendiri-sendiri gitu. Besar ya? Begitu Panik udah, ya? panik semua. Gitu udah agak jauh, terus batu jatuh ke sini, terus bengkak. Ukurannya besar, Bu, batunya? Ya kira-kira segini. Ya yang gede ada. Kepel ya? Iya. Letusan yang terjadi di Kawah Sileri, Banjarnegara ini merupakan letusan freatik yang biasa dibarengi dengan lumpur panas dan asap. Warga dilarang mendekat Kawah Sileri dalam radius 100 meter karena masih masuk dalam zona bahaya. Imam Ambarwoto, Banjarnegara. Peristiwa meletusnya Kawah Sileri di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam video amatir. Kepulan asap dan lahar dingin terlihat menyembur dari dalam kawah setinggi 50 meter. Berikut ini adalah video amatir dari pengunjung yang sempat merekam detik-detik meletusnya Kawah Sileri di dataran tinggi Dieng. Para pengunjung panik saat melihat letusan asap ini keluar dari Kawah Sileri. Kawah Sileri di Gunung Dieng, Banjarnegara meletus pada Minggu sekitar pukul 12 siang. Letusan terjadi saat lokasi kawah dipadati pengunjung, 12 orang yang berada di lokasi terluka. Letusan Kawah Sileri di kawasan dataran tinggi Dieng yang berada di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah ini bukanlah kejadian yang pertama kali. Sudah beberapa kali peristiwa ini terjadi, bahkan menelan korban jiwa. Dari data yang diperoleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Pengamatan Gunung Api Dieng di Desa Karangtengah, seperti dikutip dari detik.com, setidaknya sejak tahun 1943, Kawah Sileri sudah terpantau aktivitasnya. Pada 13 Desember tahun 1944, Kawah Sileri meletus dan menewaskan 117 orang. Kawah Sileri kembali erupsi pada tahun 1956, namun kali ini tidak ada korban jiwa. Kemudian pada 13 Desember 1964, Kawah Sileri kembali erupsi dan menelan korban jiwa sebanyak 114 orang. Kemudian tahun 2003 dan 2009 kembali terjadi letusan-letusan di Kawah Sileri. Dan terakhir pada 2 Juli Kawah Sileri kembali meletus, sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka. Ya, dan untuk mengetahui informasi terbaru dari letusan Kawah Dieng, sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho. Ya, selamat pagi Pak Sutopo. Ya, selamat pagi. Ya, Pak,
Bagaimana sejauh ini aktivitas Kawah Sileri? Sampai saat ini masih normal. Berdasarkan laporan dari PVMBG, berdasarkan pengukuran Kawah Sileri tadi pagi pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat, suhu kawah 50,7 derajat Celcius, kemudian pH air 6,23, gas di udara CO 0,07% volume, dan H2S serta SO2 0, dan pada jarak 1 meter dari bibir kawah. Jadi tingkat aktivitas Gunung Dieng masih level 1 atau normal, tidak ada kenaikan aktivitas vulkanik terkait dengan erupsi freatik yang terjadi kemarin siang. Jadi status aman, namun demikian masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas pada radius 100 meter dari Kawah Sileri. Ya Pak, bagaimana dengan skema evakuasi yang saat ini diberlakukan untuk warga dan bagaimana antisipasinya jika ke depan ada erupsi susulan begitu? Rencana kontingensi yang disusun oleh BPBD Banjarnegara sudah ada terkait dengan potensi erupsi atau peningkatan status aktivitas dari Gunung Dieng. Jadi berdasarkan rencana kontingensi tadi sebenarnya sudah disusun. Namun demikian sampai saat ini belum perlu ada pengungsian karena tingkat aktivitas Gunung Dieng masih level 1 atau normal. Biasanya evakuasi itu akan dilakukan jika statusnya sudah naik menjadi level siaga atau awas. Sehingga dalam hal ini rekomendasi dari BMPG belum perlu ada pengungsian. Aktivitas pengunjung silakan tetap berkunjung atau berwisata ke Gunung Dieng. Titik mana saja Pak yang diperbolehkan? Untuk melakukan aktivitas di dalam radius 100 meter dari Kawah Sileri. Itu berarti di titik mana saja Pak untuk informasi kepada pengunjung ataupun wisatawan yang hendak pergi ke sana? Ya, di sekitar Kawah Sileri sudah dipasang polis lain, ada juga petugas-petugas yang ada di sana yang telah memberikan tanda-tanda agar pengunjung tidak mendekati Kawah Sileri. Jadi secara umum di Gunung Dieng itu ada 6 kawah di sana. Jadi yang memang yang berbahaya itu adalah di Kawah Sileri dan di Kawah Timbang. Sedangkan yang lainnya aman, sehingga dalam hal ini rekomendasi yang dilakukan adalah di Kawah Sileri itu pada jarak 100 meter dari bibir Kawah Sileri, sedangkan di Kawah Timbang rekomendasinya masyarakat agar tidak terlalu mendekat ke Kawah Timbang karena ancaman biasanya di Kawah Timbang adalah gas beracun CO2 maupun H2S. Jadi dalam hal ini bukan ditutup total seluruh lokasi wisata di Gunung Dieng, namun hanya diberikan daerah sterilisasi sekitar 100 meter dari Kawah Sileri. Lalu terakhir Pak Sutopo, kami mendengar juga meskipun memang saat ini kondisinya sudah normal, tidak ada informasi adanya letupan ataupun erupsi susulan, seberapa besar kemungkinan itu ya Pak, melihat dari berbagai macam kejadian yang sempat terjadi di Kawah Sileri beberapa tahun yang lalu? Potensi terjadinya erupsi, terutama letusan-letusan freatik masih cukup tinggi. Dan ini letusan ini juga bukan yang terjadi sekarang ini. Jadi sebenarnya pada tanggal 24 Mei 2017 juga terjadi letusan, pelepasan gas dan muncul asap hitam lebih kurang 20 meter. Bahkan sebelumnya tanggal 30 April 2017 pun pada siang hari juga terjadi satu kali semburan lumpur ketinggian 10 meter dan puncaknya kemarin. Jadi potensinya masih terjadi cukup tinggi, terjadinya letusan-letusan freatik masih cukup tinggi. Namun pastinya kapan akan terjadi secara pasti tanggal, waktu dan sebagainya kita tidak bisa memprediksi secara tepat. Namun dari kondisi yang ada saat ini baik seismisitas maupun dari temperatur, dari kualitas airnya dan sebagainya semuanya kondisinya normal. Baik Pak Sutopo, selain dari radius 100 meter, apakah ada imbauan khusus untuk bagi penerbangan yang mungkin terbang di atas langit-langit Dieng begitu? Tidak ada pengaruhnya terkait dengan erupsi ya, terkait dengan erupsi yang ada di Gunung Dieng. Tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, tidak akan mengganggu penerbangan. Tapi bagi penerbangan terutama helikopter atau yang lainnya ketika berada di daerah pegunungan hendaknya selalu mewaspadai
terkait dengan adanya awan-awan maupun angin kencang dan lainnya. Baik. Terima kasih Pak Sutopo Purwonugroho untuk perbincangan Anda bersama kami di After 10 ya terkait perkembangan terkini dari kawasan Gunung Dieng. Tadi kita juga sudah ketahui bersama bahwa saat ini memang situasinya normal meskipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi letupan susulan dari kawah Sileri ini. Betul sekali, karena ini bukan pertama kalinya kawah Sileri ini melakukan, maksudnya saya mengeluarkan letupan begitu, dan beberapa tahun lalu justru malah banyak sekali merenggut banyak nyawa Iya. dan korban, dan masih perlu sangat perlu dicermati oleh para warga dan sekitar bahwa jangan menganggap ini adalah kejadian yang kecil begitu. Betul, jadi 100 meter ya, jangan sampai juga Anda lewat dari batas radius aman tersebut. Tapi juga yang saya lihat sekarang ada banyak sekali broadcast message menginformasikan soal betapa bahayanya letupan yang saat ini terjadi. Jadi jangan sampai juga ya salah dengan informasi yang hoax Betul seperti sekali. tadi. Yang paling penting adalah Anda ikut melihat dan juga mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang memang A1 seperti tadi sudah kami beritahukan bahwa memang saat ini ada kemungkinan terjadi letupan susulan tapi masih dalam batas aman ataupun normal, tidak perlu ditakutkan berlebihan tapi memang harus menjaga radius Tetap aman. waspada. Betul.